kali ini melanjutkan video sebelumnya. Kali ini akan dijelaskan perbedaan dampak daripada QE atau quantitative easing dan juga open market operation atau OMO terhadap money supply. Sebelumnya terjelaskan bahwa quantitative easing adalah transaksi pembelian surat berharga yang terdiri dari berbagai macam finansial aset yang dilakukan secara masif, dan pembelian itu dilakukan terhadap institusi non-bank, bank, dan juga pemerintah. Sementara itu, open market operation merupakan transaksi jual ataupun beli antara bank sentral dan bank. Biasanya surat berharganya hanya surat berharga pemerintah atau obligasi pemerintah. Nah, berikut dijelaskan perbedaannya. Oke, ini asumsikan kondisi sebelum terjadi QE atau juga open market operation. Ini racanya bank sentral, surat berharga 400, cadangan 400. Ini racanya bank, ada cadangan 400, obligasi 300, dan juga loan 1.300, simpanan 2.000. Nah, jumlah uang dalam sistem adalah 2.000. Nah, ketika terjadi kasus QE, katakanlah bank sentral membeli 300 obligasi swasta yang berisiko milik perusahaan asuransi. Nah, apa yang terjadi? Obligasi swasta kemudian menjadi miliknya bank sentral senilai 300. Jadi surat berharga naik dari 400 menjadi 700, naik 300, dan cadangan juga sama, naik 300 menjadi 700. Di bank juga terjadi kenaikan cadangan 300, dan simpanan itu mengalami kenaikan 300 menjadi 2.300 karena tadi perusahaan asuransi ini mendapatkan uang 300 yang diperoleh dari bank sentral, sehingga jumlah uang itu meningkat dari sebelumnya 2.000 menjadi 2.300. Nah, di chart ini bisa terlihat bagaimana balance sheet daripada The Fed atau Bank Sentral Amerika yang mengalami kenaikan signifikan akhir-akhir ini karena terjadinya quantitative easing sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19. Pembelian finansial aset daripada Bank Sentral Amerika ini atau The Fed ini mengakibatkan terjadinya kenaikan money supply yang signifikan seperti yang terjelaskan ketika Bank Sentral membeli finansial aset dari non-bank, maka akan terjadi kenaikan money supply. Nah, sementara itu open market operation itu tidak menaikkan jumlah uang. Contohnya seperti ini, bank sentral itu membeli 100 obligasi pemerintah, misalnya obligasi pemerintah yang dimiliki oleh bank. Jadi dari sebelumnya neraca bank sentral seperti ini, 400 kemudian menjadi 500 karena membeli 100 obligasi yang dimiliki oleh bank sebesar 300. Nah, di sini berkurang 100 menjadi 200. Nah, di sini simpanan tidak mengalami kenaikan, tetap 2.000. Jadi tidak ada perubahan ketika terjadi open market operation, tidak berubah jumlah uang beredar. Oke, sekian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Salam berpikir ulang.